Saya record dulu. Ya, silakan. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Abdul Metatolibu sebagai moderator. Kemudian untuk penyaji materinya nanti Bu Arnelis Darmanita. Kemudian lagi dibantu oleh Pak Hadi Wagian Nur. Nah, ada satu lagi teman kami, Bu Rihanti. Di sini dia sedang berusaha untuk masuk karena terkendala masalah jaringan di lokasi tempat dia bertugas. Untuk penyajian materi, saya langsung saja persilakan Bu Arnelis. Baik, untuk yang pertama ini saya share screen dulu ya. Ya, proyek pemrograman pengelolaan data sampah kelompok 4 kami. Jadi rancangan yang kami buat dalam penyelesaian persoalan dengan menerapkan berpikir komputasional, yaitu langkah pertama adalah mengidentifikasi data dan informasi yang diberikan, yaitu abstraksi. Program nanti diharapkan dapat mencatat jumlah sampah yang dihasilkan setiap RT pada hari itu. Kemudian program dapat mencari rata-rata dari sampah yang dihasilkan setiap RT. Selanjutnya program dapat mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut apakah masuk dalam kategori sedikit, sedang, banyak, dan banyak sekali. Kemudian kaitannya dengan kemampuan berpikir komputasional adalah pengembangan langkah solusi untuk memecahkan masalah algoritma. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama, menentukan variabel apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan program. Kemudian program ini nantinya akan meminta inputan jumlah data RT yang nanti akan diberikan dari user. Yang ketiga, meminta inputan data sampah dari masing-masing RT sejumlah RT yang diberikan oleh user. Inputan user nanti dengan menggunakan metode perulangan, kemudian data tersebut disimpan, kemudian pada akhirnya nanti untuk setiap data yang disimpan nanti akan dijumlahkan totalnya. Kemudian langkah keempat adalah menghitung rata-rata jumlah sampah dari semua RT dan menampilkannya ke layar. Nah, untuk mengkategorikan jumlah rata-rata sampah, kami mengkategorikan sampahnya jika jumlah rata-rata sampah kurang dari 500, maka masuk dalam kategori sedikit. Kemudian jika jumlah sampah kurang dari atau sama dengan 1000 masuk dalam kategori sedang. Dan jika jumlah sampah lebih dari atau sama dengan 2000 masuk dalam kategori banyak. Dan apabila sampahnya lebih dari 2000 masuk dalam kategori banyak sekali. Kemudian untuk kartu algonya, begini ya. Nah, kemudian ini program, kemudian ada variabel, I bertipe data bilangan bulat dan rata bilangan bulat, kemudian jumlah juga bilangan bulat, kemudian datanya bertipe data array. Ini untuk perulangan looping di mana perulangan ini akan terjadi perulangan sejumlah dengan jumlah RT yang diinputkan oleh user. Kemudian jika nilai rata-rata sampahnya kurang dari atau sama dengan 500, maka dia sedikit. Kemudian jika nilai rata-ratanya kurang dari atau sama dengan 1000, sedang. Kemudian kategorinya banyak. Kemudian
Jika jumlah sampahnya lebih dari 2.000, maka masuk dalam kategori sekali, banyak sekali. Dan di bawahnya ini adalah hanya keterangan saja untuk memberikan keterangan bahwa apakah kategori itu masuk dalam sedikit, sedang, banyak, dan banyak sekali. Kemudian kelihatan ya Bapak Ibu ini. Nah, ya kelihatan. Dan ini kami menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang pertama adalah variabel i dan jumlah ini bertipe data integer. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya menggunakan tipe data desimal atau pecahan menggunakan tipe data double. Dan ini untuk perulangan loopingnya sebanyak dengan jumlah RT yang dimasukkan oleh user. Kemudian program menghitung rata-rata dari jumlah sampah yang diinputkan. Kemudian di sini untuk menseleksi jumlah rata-rata sampahnya. Jika kurang dari atau sama dengan 500 dia sedikit, jika kurang dari 1.000 dia berkategori sedang, dan jika dia lebih dari atau sama dengan 2.000 kategori banyak. Dan jika lebih dari 2.000 dia masuk dalam kategori banyak sekali. Dan di bawah ini hanya keterangan untuk program saja. Kemudian kita coba ya menjalankan running programnya. Nah, di sini program menghitung data sampah. Ini meminta inputan dari user, menginputkan jumlah RT-nya misalnya 3 RT, input data jumlah sampah di RT 1 misalnya 500, RT kedua misalnya 750, dan RT ketiga misalnya 240. Nah, kemudian tampillah jumlah rata-rata sampah pada masing-masing RT adalah 496,667 kg. Sampah pada hari ini masuk dalam kategori sedikit, dan di bawahnya ini hanyalah keterangan yang menandakan bahwa sampahnya masuk dalam kategori yang mana, hanya memberikan keterangan. Ya, cukup begitu ya presentasi untuk di tugas pengelolaan pemrograman pengelolaan data sampah. Silakan Baik, untuk selanjutnya. beberapa tugas dari kami dari nomor 1 dan nomor 2, dan selanjutnya untuk tugas yang ketiga saya persilakan kepada Hagiwanto, waktunya dipersilakan. Silakan PDF saya karena saya pakai HP ini. Oh ya, Ya, bisa. Terkendala jaringan di kantor. moderator bisa ini. Saya coba share. Eh, untuk sharingnya saya ini nggak bisa nih. Tolong Mbak dibantu dibuka dulu settingannya. Oh, Pak. Sudah bisa belum Pak? Iya, udah. Ya. Aduh, jaringan ini. Iya.
yang revisi. Bisa nggak, Pak? Eh, Oh, saya yang share screen. Iya, maaf Ibu. Oh, sebentar. Oh, tapi tutup dulu. Ya, saya share itu. Yang Excel ya, Pak? Iya. Pak Adi, yang Excel ya? Yang PDF aja dulu, Bu. Oh, yang PDF. Oke. Yang PDF. Ini ya. Ya, masih Iya. loading. Bentar. Baik. Oke, saya Bagian mana, Pak? Yang ini? Nggak kedengaran, Pak, suaranya. suara saya. Mungkin saya matikan video aja ya. Oh, iya, iya, iya. Ya. Iya. Oh, ini kedua Ya. kedengaran tadi. Gimana? Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, oke. Ya, Bermasalah silakan, Pak. jaringan di tempat saya. Oh, iya, silakan. Ya. Nggak kedengaran ya suara Pak Hadi. Masih belum tembus. Iya. Tes. Ya, sip. Ada. Iya. Mohon maaf ini jaringannya naik turun di sini, Pak. Ya, baik. Saya Ya, lanjut, Iya. Pak. silakan. Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi data sampah ini dikumpulkan, kami mengumpulkan dari beberapa provinsi, ada 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun
2022 dan 2023. Nah, langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data sampah adalah menyatukan semua data itu karena formatnya sama, jadi tinggal disatukan menjadi satu bagian. Kemudian selanjutnya kami menggunakan aplikasi Excel. Jadi aplikasi yang spreadsheet yang paling mudah digunakan dengan memanfaatkan fitur pivot table. Nah, di pivot table itu merupakan fitur yang berfungsi menampilkan data. Jadi setelah nanti data digabungkan, nanti kita bisa mengolah data tersebut mau apa yang kita tampilkan. Nah, setelah itu, setelah dibuat data di pivot table, kemudian tinggal menampilkan beberapa data dan melakukan analisis dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan juga dari membuat kriteria yang dituliskan, yang disuruh di modul. Nah, di situ ada beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah hijau jika rata-rata sampah itu kurang dari 100.000 ton. Kemudian kriteria yang kedua, oranye itu jika rata-rata sampahnya kurang dari 100.000 dan di antara 100.000 dan 700.000. Kemudian merah apabila lebih dari 700.000. Nah, di sini untuk kriteria ini kami menggunakan kami menggunakan fitur if karena di pivot table itu setahu saya tidak bisa untuk langsung membuat tampilan yang berbentuk if gitu ya. Jadi di Excel itu di pivot table itu harus dilakukan secara manual. Baik, ke bawah Bu. Ya, paling bawah, bawah lagi. Ya, stop. Nah, di sini adalah data yang kami kumpulkan, data sampelnya. Di sini ada dari 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dan dari 2 tahun yang berbeda, yaitu tahun 2022 dan 2023. Jadi, data yang sudah dikumpulkan tadi tinggal disatukan saja menggunakan Excel. Dibuat seperti itu karena formatnya sama, data yang kami dapatkan formatnya sama, jadi gampang saja, tinggal copy paste begitu saja. Ya, berikutnya Bu, bawah. Ya, stop. Nah, ini adalah tampilan tabelnya. Ya, jadi di sini ada beberapa